Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kini kita bahas lagi kabar mantap dari Rusia yang baru-baru ini lagi resmi telah menawarkan bantuannya untuk membangun infrastruktur antariksa di Pulau Biak, Papua. Nah, Pulau Biak lagi nih bos. Pulau yang dulu pernah heboh. Gosipnya Rusia minta akses untuk dijadikan pangkalannya kan, tapi langsung dibantah oleh Kemhan bos. Nah, kalau penasaran atau belum tahu, nanti kita bahas di bawah. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun diungkapkan baru-baru ini oleh Dubes Rusia Bapak Sergei Tolchenov kepada kantor berita Rusia RIA Novosti. Jadi dalam pernyataannya terungkap bahwa Rusia kini telah siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur antariksa di Indonesia, bos. Di mana katanya partisipasi dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Pasalnya Rusia sendiri memiliki pengalaman panjang dalam peluncuran satelit dan teknologi roket bahkan sejak tahun 1957 dulu bos. Di mana waktu itu Papua Barat aja masih dijajah Belanda ya kan? Nah lanjut, jadi tawaran kerjasama Rusia ini bukan perjanjian resmi ya, tapi hanya pernyataan kesiapan. Artinya ya, bola sekarang ada di tangan Indonesia. Dalam berita disebutkan bahwa Indonesia memang berencana membangun bandar antariksa nasional di Biak. Namun, belum ada keputusan final dari pemerintah. Regulasi turunan masih diformulasikan dan target awal pembukaan lahan BRIN direncanakan mulai tahun 2026 ini bos. Dan dalam Rakornas Bandar Antariksa di Gedung B.J. Habibie Jakarta, BRIN menegaskan bahwa proyek ini adalah amanah strategis negara. Kepala BRIN saat itu, Bapak Arief Satria, menyampaikan bahwa pembangunan bandar antariksa adalah bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Mantap Jos. Bahkan disebut dasar hukum sudah kuat bos. Menurut PLT Deputi Kebijakan BRIN, Bapak Nugrah Widianto, pembangunan ini pun punya dasar hukum kuat. Bahkan RPP tentang bandar antariksa sudah selesai harmonisasi. Artinya, secara legal, ini tinggal eksekusi politik dan anggaran, bos. Nah, sekarang lantas pertanyaannya, kenapa mau dibangun di Pulau Biak? Dan apa dampaknya bagi Indonesia jika raski-raski Rusia masuk? Oke, jadi kenapa Biak bos? Nah, dalam artikel dijelaskan beberapa dengan mantap. Jadi, Pulau Biak ini dinilai strategis karena ada beberapa alasan. Yang pertama, intinya paling menonjol nih bos, dekat dengan garis khatulistiwa. Jadi peluncuran roket bisa lebih hemat energi, bisa membawa muatan lebih besar, dan akhirnya biaya peluncuran lebih murah. Lah, kok bisa gitu Min? Ya, simple jawabannya bos. Jadi kan bumi kita berputar paling cepat di garis khatulistiwa bos. Itu kurang lebih kecepatannya sekitar 1670 km per jam. Jadi kecepatan yang bukan kaleng-kaleng. Nah, roket yang diluncurkan ke arah timur ini dapat menumpang kecepatan rotasi bumi tadi. Sehingga karena udah dapat kecepatan alami dari bumi, maka roket akan butuh bahan bakar yang lebih sedikit. Muatan satelit bisa lebih berat dan biaya peluncuran bisa lebih murah. Makanya banyak lokasi peluncuran dunia berada lebih dekat dengan garis ekuator. Kemudian selain itu, mengapa Pulau Biak? Sebenarnya ada faktor penting lain nih bos. Yaitu ya, ini tempat sedikit penduduk dan banyak wilayah laut terbuka di sekitarnya. Jadi kalau kalian lihat di map, Pulau Biak ini menghadap langsung ke Samudra Pasifik bos, sehingga jalur peluncuran bisa diarahkan ke laut terbuka. Dan kalaupun gagal, amit-amit cabang bayi ya, maka resiko jatuhan tahap roket ke wilayah berpenduduk lebih kecil kemungkinannya. Dalam industri peluncuran roket ya, safety corridor itu sangat penting sekali bos, nggak bisa sembarang lokasi. Kemudian, Pulau Biak juga punya ruang pengembangan yang besar, jadi bisa dikembangkan sebagai kawasan industri strategis ke depannya. Dan dalam konteks keamanan nasional, lokasi di Papua juga memperkuat kehadiran negara di kawasan timur. Bahkan kajian pembangunan bandar antariksa di Biak sudah dilakukan sejak tahun 1990, artinya ya sudah matang bos, bukan mendadak-mendadak ya. Selain itu, hal ini juga bisa mendorong ekonomi Papua, membuka lapangan kerja, jadi hub peluncuran regional dan memperkuat diplomasi antariksa Indonesia. Nah, sekarang
kita masuk dikit ke cerita masa lalu, bos. Gimana pula ceritanya Pulau Biak ini diisukan mau dipakai Rusia sebagai pangkalan militer tahun 2025 kemarin, bos. Nah, jadi dulu pada bulan April 2025 menurut laporan James, Rusia disebut mengajukan permintaan untuk menempatkan pesawat militernya, termasuklah pesawat bomber katanya, di Lanut Manuhua Biak, bos. Jadi media-media internasional lain seperti Reuters bahkan juga mengutip kekhawatiran Australia pada waktu itu. Karena apa? Karena Pulau Biak ini hanya 1.200 km dari Darwin. Dan di Darwin ada rotasi marinir Amerika. Jika Rusia hadir, ini bisa jadi isu geopolitik besar di Indo-Pasifik, bos. Namun untungnya pemerintah kita gercep nih, gerak cepat ya kan? Kementerian Pertahanan Indonesia pada waktu itu langsung membantah keras. Tidak ada pembahasan soal peminjaman pangkalan, bahkan juga tidak ada persetujuan. Pertemuan antara Menhan RI dan Sergei Shoigu, Jenderal Kuat Rusia pada waktu itu juga disebut hanya membahas kerjasama bilateral umum. Bahkan Kremlin melalui Dmitry Peskov juga menyebut banyak berita palsu beredar dan beliau tidak berkomentar lebih jauh. Lalu kini muncul pula berita Rusia siap membantu pembangunan bandar antariksa di Biak, bos. Dan disinilah mungkin sebagian orang mulai bertanya-tanya di kepalanya, apakah ini kelanjutan dari isu pangkalan militer? Apakah bandar antariksa Biak bisa jadi kedok militer? Nah, ini sebenarnya pertanyaan geopolitik yang wajar, bos. Lantas, bagaimanakah jawabannya menurut Mimin? Oke, jadi seperti yang kalian tahu, secara hukum dan pasti sering kalian bacalah, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Jadi artinya nggak akan pernah ada pangkalan militer asing permanen di Indonesia, bos. Lanut Manuhua adalah fasilitas TNI Angkatan Udara, sedangkan bandar antariksa itu rencananya berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Regulasi Keantariksaan. Jadi secara struktur ini beda jalur, bos. Satu ke warung vodka, satunya ke warung Mbak Inem. Nah, secara teknis bandar antariksa itu tidak sama dengan pangkalan militer. Bandar antariksa itu isinya adalah infrastruktur peluncuran roket, kemudian fasilitas integrasi satelit sampai dengan sistem kontrol sipil, sedangkan pangkalan militer ya jelas isinya hanggar tempur, radar militer, sampai sistem senjata. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa teknologi yang biasanya bisa dual use teknologi, bos. Jadi maksudnya teknologi sipil yang bisa digunakan untuk kepentingan militer. Jadi, apakah ini ada hubungan antara rencana bantuan bandar antariksa Rusia di Biak dan gosip pangkalan militer itu? Ya, secara resmi nggak ada hubungannya, bos. Tidak ada bukti bahwa isu pangkalan militer dan proyek bandar antariksa saling terkait, dan pemerintah kita pun sudah membantah adanya rencana pangkalan Rusia. Namun ya, balik lagi, isi kepala orang beda-beda, bos, apalagi orang penting ya kan? Dalam kacamata geopolitik, lokasi yang sama yaitu Pulau Biak bisa membuat spekulasi baru mudah muncul. Mudah banget muncul, bos. Tinggal keluarin aja kata-kata ya kan? Dengan argumen-argumen yang masuk akal dan berdasarkan data. Dan jelas, terkait hal ini, negara-negara barat pastinya bakal selalu waspada jika Rusia terlibat di titik strategis Indo-Pasifik seperti Pulau Biak. Maka dalam konteks tawaran bantuan pembangunan infrastruktur bandara antariksa, kini bola ada di tangan Indonesia, bos. Jika diterima, maka Indonesia wajib transparan akan hal ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.